Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang residivis kasus narkoba kembali ditangkap polisi. Sedang asyik mengonsumsi sabu-sabu, 2 orang warga Sungai Gayo, pesisir selatan, ditangkap polisi. Pelajar SD Negeri 36 Sungai Limau, Padang Pariaman, melewati jembatan darurat menuju sekolah. Barang sabugo di Lubek. Dari Pariaman ke Lubek. Daus, yang belum lama keluar dari lembaga pemasyarakatan, kembali harus berurusan dengan polisi. Pengedar sabu-sabu ini hanya bisa pasrah saat ditangkap anggota Satres Narkoba Polres Pariaman di rumahnya pada Senin siang. Polisi menemukan barang bukti 13 paket sabu-sabu yang disimpan dalam plastik. Selain itu, polisi juga menemukan peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Polisi juga menemukan timbangan digital dan uang tunai. Penemuan timbangan digital ini menjadi penanda yang kuat jika Daus adalah pengedar sabu-sabu. Menurut keterangan polisi, residivis ini mendapatkan barang haramnya dari kota Padang dan diedarkan kepada pengguna narkoba yang telah menjadi langganannya. Cara penjualannya cukup unik karena tidak melakukan transaksi layaknya proses jual-beli. Jika harga telah disepakati dan pembeli telah mentransfer uangnya, maka sabu-sabu pesanan itu diletakkan Daus di suatu tempat yang tersembunyi. Setelah itu, Daus akan memandu pembelinya untuk mengambil barang pesanannya. Penyebab dia mengedarkan kembali dengan alasan yang kita dengar dari yang bersangkutan, kebutuhan hidup. Dia merasa kegiatan yang dilakukan ini sangat efektif untuk mencari keuntungan. Sangat mudah dan sangat efektif. Tanpa menghiraukan dia telah menjalankan hukuman sebelumnya. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tertangkapnya residivis atas kasus yang sama menjadi indikator jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tak berjalan efektif. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sumatera Barat darurat narkoba. Ternyata bukan isapan jempol belaka. Selain di Pariaman, polisi juga menangkap pecandu narkoba di pesisir selatan. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan menangkap 2 pemakai sabu-sabu di Kampung Sungai Gayo, Nagari Lumpo, Kecamatan Ampek Jurai pada Selasa malam. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa 2 warga yang bernama Anton dan Roli sedang mengonsumsi sabu-sabu. Berdasarkan informasi itu, polisi menangkapnya di rumah Anton. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 1 paket kecil sabu-sabu, 2 buah telepon genggam, serta seperangkat alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Hasil pemeriksaan sementara, kedua tersangka mengakui barang itu adalah miliknya. Melakukan penggeledahan pada sebuah rumah dan menemukan 2 orang pelaku sedang berada di dalam kamar. Dan di atas meja kamar tersebut ditemukan 1 paket kecil narkotika jenis sabu. Ditemukan juga alat-alat hisap sabu berupa bong, kaca pirek, korek api, mancis. Semuanya ini adalah alat-alat yang digunakan pelaku untuk menggunakan sabu tersebut. Selanjutnya, kedua pelaku kita bawa ke Polres Pesisir Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kini kedua tersangka masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Pesisir Selatan. Polisi tengah menelusuri peredaran sabu-sabu yang diperoleh mereka berdua. Maraknya kasus narkoba di Sumatera Barat harus menjadi perhatian serius bagi pemangku kepentingan di ranah Minang. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.
Karena tidak ada pilihan, kaki-kaki kecil pelajar sekolah dasar 36, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman ini, setiap hari harus melewati jembatan darurat yang membentang di aliran Sungai Batang Duku untuk sampai ke sekolah. Saat menyeberang, mereka harus melepaskan sepatu terlebih dahulu. Pasalnya, mereka harus menyeberangi 2 sungai kecil dengan lebar 2 meter. Setelah itu, baru mereka melewati jembatan darurat yang dibangun warga. Jembatan darurat ini dibangun untuk menggantikan jembatan permanen yang lama, yang telah ambruk akibat banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Jembatan ini terletak di daerah Pilubang, Sungai Limau. Tak hanya murid dan guru yang memanfaatkannya, tapi jembatan darurat ini juga menjadi jalan pintas bagi warga untuk ke sawah dan ladang. Nggak ada jembatan, nggak ada penyeberangan. Apabila sungai meluap, ya nggak bisa kami keluar. Bagi pelajar, guru, masyarakat, ini nih, jembatan ini inisiatif kami aja. Masalah akan muncul jika arus sungai deras dan debit air tinggi akibat daerah hulu sungai diguyur hujan lebat. Jika ini terjadi, maka dapat dipastikan tidak ada yang berani menyeberangi jembatan darurat itu karena sangat berbahaya dan mengancam keselamatan jiwa. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Proses verifikasi faktual berkas calon perseorangan yang berlangsung di 50 kota, termasuk proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh petugas Pantarlih, diharapkan bisa diawasi secara maksimal oleh jajaran Bawaslu, Panwascam, hingga pengawas kelurahan desa yang ada di daerah itu. Pengawasan maksimal menurut anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada Rabu siang di Payakumbuh perlu dilakukan karena jumlah personel yang terbatas. Dengan jumlah petugas pengawas pemilu yang terbatas, Bawaslu Sumbar menyebutkan pengawasan proses verifikasi faktual, pencocokan, dan penelitian bisa dilakukan dengan sistem sampling dan uji petik. Bawaslu akan mengawasi semua proses tahapan pemilu, termasuk proses verifikasi faktual calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota yang maju dari jalur perseorangan. Kepada teman-teman KPU dan jajaran sampai tingkat Pantarlih, tentu kita berharap agar dilaksanakan dengan baik kemudian benar. Di Bawaslu, kami juga melakukan pengawasan secara melekat, kemudian dengan sistem sampling, juga dengan sistem uji petik. Dan insya Allah semua proses pemutakhiran data pemilih yang akan dilakukan oleh teman-teman KPU ini akan kita lakukan pengawasan dengan benar dan juga baik. Bawaslu juga ingatkan petugas yang melakukan verifikasi faktual, pencocokan, dan penelitian yang melakukan tugasnya harus mendata masyarakat dengan baik. Sedangkan bagi warga yang sudah memiliki hak pilih namun belum terdaftar atau terdata, dapat mendatangi Panwascam di tiap kecamatan ataupun Bawaslu. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh.